Halo. Kembali lagi di channel Laras Ayas. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Yin Yang Master. Yin Yang Master ini adalah sebuah film Tiongkok tahun 2020 yang disutradari oleh Guo Jingming. Film tersebut diadaptasi dari novel Jepang. Di awal film ini diperlihatkan seorang anak kecil sedang berlatih dengan gurunya. Anak kecil itu bernama Xing Ming dan gurunya bernama Song Xing. Ketika masih anak-anak, Xing Ming mempelajari mantra pelindung, namun hingga dewasa dia belum bisa menguasainya. Xing Ming lebih handal menggunakan mantra teleportasi, dan dia merasa tidak membutuhkan mantra pelindung. Namun, gurunya terus menyuruh Xing Ming untuk mempelajarinya. Karena mantra pelindung akan sangat berguna saat melawan ular bencana. Ular bencana memiliki ukuran yang sangat besar, dan ular itu memakan hasrat manusia. Kemudian, Song Xing mengambil 3 lembar kertas mantra untuk memanggil roh penjaganya. Roh penjaga itu pun langsung memperkuat segel di gunung es tersebut. Namun, karena kuatnya ular bencana itu mengakibatkan segel dari roh penjaga hancur. Kemudian, muncullah murid-murid dari Zongxing. Di saat ular itu menyerang, Songxing menyuruh mereka membuat mantra pelindung. Karena Xing Ming tidak bisa melakukannya, dia malah membuat mantra teleportasi. Namun mantra teleportasi milik Xing Ming tidak kuat menahan serangan ular bencana. Beruntung, Songxing langsung melindunginya. Namun Songxing harus tewas karena terkena serangan ular bencana itu. Karena merasa sudah terpojok, akhirnya salah satu roh penjaga Songxing mengorbankan dirinya. Dia masuk ke dalam mulut ular itu dan langsung meledakkan diri di dalamnya. Setelah kejadian itu, Songxing memberitahu kalau ular itu hanya bayangannya saja. Dia juga menyuruh Xing Ming untuk pergi ke kota kekaisaran. Karena ular bencana yang asli berada di sana. Ular itu tinggal di dalam tubuh seorang wanita. Adegan berpindah di kota kekaisaran dan terlihat seorang pria sedang memainkan seruling di atap. Pria itu bernama Boya. Lalu terlihat juga Xing Ming sedang berada di atas perahu. Di saat itu juga, mereka berdua merasakan adanya hawa dari siluman. Ternyata mereka menemukan siluman yang sedang mencuri sebuah alat musik. Langsung menyerangnya menggunakan anak panah. Lalu, Xing Ming langsung melindungi siluman itu. Dia memindahkan anak panahnya menggunakan mantra teleportasi. Boya yang merasakan kesal dengan Xing Ming karena dia melindungi siluman itu, akhirnya mereka berdua berkelahi dan sementara siluman itu melarikan diri. Setelah selesai berkelahi, Xing Ming bertemu lagi dengan siluman itu. Siluman itu berterima kasih kepada Xing Ming. Dan dia juga mengajukan dirinya untuk menjadi roh penjaganya. Kemudian, Xing Ming menerimanya, lalu mereka melakukan kontrak hubungan roh penjaga. Siluman itu bernama Killing Stone. Sesampainya di istana kerajaan, di sana telah berkumpul 3 master yang akan mengatasi ular bencana. Sebenarnya, master yang bertugas untuk mengatasi ular bencana berjumlah 4 orang. Namun yang satunya lagi belum muncul. Lalu, muncullah Hisoye. Saat Xing Ming melihat Hisoye, dia sangat terkejut karena wajahnya sangat mirip dengan gurunya saat masih muda. Keesokan harinya, terlihat para master berkumpul. Lalu muncullah seorang putri dan menanyakan Master Hongro. Why is Master Hongro not here? Di saat yang bersamaan, muncullah seorang pria dan memberi kabar kalau Master Hongro sudah tewas. Karena kejadian itu, mereka semua menjadi curiga satu sama lain. Dan Xing Ming lah yang paling dicurigai, karena Xing Ming bisa menggunakan mantra teleportasi. Di malam harinya, para master mendapat tugas untuk menangkap para siluman. Bertujuan untuk mengambil roh dari siluman itu lalu dipindahkan pada patung pelindung. Karena merasa sudah tidak punya banyak waktu lagi,
Para master sangat terburu-buru untuk menangkap siluman, dan hanya King Mila yang santai. Boya yang melihat King Ming sedang bersantai-santai dengan roh penjaganya sangat kesal. Mereka berdua banyak sekali melakukan perdebatan. King Ming sebenarnya orang yang sangat cerdas. Beda dari master yang lain. Dia lebih menggunakan akalnya daripada menggunakan tenaganya. Ternyata King Ming menyuruh para roh penjaganya itu untuk mencari informasi tentang siluman yang ada di sana. Boya merasa malu karena telah salah paham kepada King Ming. These reports. While you thought I was drinking and just my luck. Of all the guardians, I had to. Di saat King Ming dan Boya sedang mengobrol, datanglah seorang pelayan istana memberikan sebuah surat. Setelah membaca surat itu, King Ming langsung menuju ke ruangan putri. Setelah sampai, King Ming kaget melihat ratu sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri. Ternyata putri dimasuki oleh siluman. Setelah kejadian itu, King Ming mendatangi kamarnya Boya. Mereka ingin membuat rencana untuk mencari dalang dari semua kejadian ini. Mereka berdua sama-sama mencurigai Hisoye. Keesokan harinya, mulailah rencana yang mereka buat dan mereka membagi tugas. Tugas King Ming untuk mendatangi putri dan tugas Boya mendatangi Hisoye. Saat King Ming sedang berbicara dengan putri, muncullah siluman rambut dan langsung membunuh putri. Namun, karena putri memiliki keabadian berkat ular bencana yang berada di tubuhnya, dia pun hidup kembali. Sementara, Boya tergeletak pingsan karena dia kalah bertarung dengan Hisoye. Setelah Boya sudah sadar, mereka langsung mengejar Hisoye. Namun, Hisoye langsung memindahkan mereka berdua menggunakan mantra teleportasi. Bagi King Ming sangat mudah keluar dari tempat itu. Namun, Boya saat kesulitan untuk keluar. Beruntung Boya memegang mantra penglihatan milik King Ming, dan akhirnya Boya bisa diselamatkan. Lalu diperlihatkan seekor ular keluar dari tubuh putri, dan kemudian ular itu masuk ke dalam tubuh Hisoye, dan ular bencana pun bangkit. Kebangkitan ular bencana itu membuat seluruh warga yang ada di sana lari ketakutan, dan banyak rumah yang hancur. Putri merasa sangat bersalah dengan tindakannya itu. Kemudian, Putri berniat untuk melakukan bunuh diri bersama Hisoye. Di saat Putri sudah loncat, tiba-tiba ular itu langsung memasukkan mereka ke dalam tubuhnya. Lalu terlihat King Ming memanggil roh penjaganya. Para roh penjaga itu membantu King Ming untuk menahan ular bencana itu keluar dari kota kekaisaran. Karena segel pelindung dari 4 patung itu ada yang belum bangkit, sudah jelas itu karena kesengajaan Hisoye. Dia berniat membuat celah untuk membawa ular bencana keluar dari kota kekaisaran. Lalu, dengan rasa inisiatif yang tinggi, Boya ingin mengorbankan hidupnya untuk membangkitkan satu patung yang belum bangkit. Dan Boya juga meminta untuk menjadi roh penjaganya King Ming. Sementara, para roh penjaga King Ming sedang bertarung dengan Hisoye. Namun Hisoye dengan sangat mudah mengalahkannya. Kemudian, King Ming menghampiri Boya yang sudah tergeletak di tanah, karena Boya sudah memberikan rohnya kepada patung itu. Saat ular bencana itu sudah hampir keluar dari kota kekaisaran, di saat yang sama juga muncullah Boya yang sudah dalam wujud roh. Kemudian, aktiflah langsung segel pelindung di kota itu. King Ming langsung membuat kontrak dengan Boya untuk menjadikannya sebagai roh penjaga. Boya menjadi sangat kuat dan sekarang dia memiliki sayap. Kemudian, terjadilah pertarungan antara Boya dan Hisoye.
Di saat yang sama, King Ming mendatangi putri di dalam perut ular bencana. Kemudian, King Ming memperlihatkan kejadian di masa lalu saat gurunya tewas. Karena kejadian itu, putri pun akhirnya tersadar kalau Songxing sudah tewas. Kembali lagi kepada pertarungan Boye dan Hisoye. Boye menyerang Hisoye menggunakan pedang peninggalan dari Songxing. Namun, Hisoye dengan mudah menahannya. Putri yang merasa bersalah atas kelakuannya selama ini langsung melakukan bunuh diri di depan mata Hisoye. Karena kejadian itu, Hisoye menjadi lengah dan terkena serangan dari Boya. Sebelum ular itu lenyap, ular itu sempat mengeluarkan serangan yang mengarah kepada King Ming. Beruntung, Boya melindunginya, namun tubuh Boya harus hancur. Sementara Hisoye masih sanggup berdiri. Dia pun langsung melemparkan pisau yang menancap di tubuhnya. Boya berusaha mengeluarkan mantra pelindungnya, namun sangat lemah sehingga mantra pelindungnya hancur dan pisau itu menembus badannya. Di saat itu, King Ming mengingat semua perkataan gurunya, dan itu membuat kekuatan pelindungnya bangkit. Dia pun langsung menusukkan ke tubuh Hisoye. Jadi, di akhir film ini dijelaskan kalau Songxing dan Putri di waktu muda memiliki hubungan yang spesial. Mereka saling jatuh cinta. Karena Songxing tidak bisa selamanya bareng dengan Putri, akhirnya dia memerintahkan roh penjaganya untuk melindungi Putri. Dan semua kekuatannya diberikan kepada roh penjaga itu. Wajar saja, roh penjaga itu menjadi sangat kuat. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.